Beraninya buat ulah di sini. Sudah mati. Nandok, kamu gila ya? Sylvie, kamu jangan lupa. Wendy sudah sadar kita manfaatin jabatan buat mindahin aset yang nggak mati. Kita yang mati. Tapi kamu sudah membunuh. Membunuh? Siapa bilang aku membunuh? Besok semua orang di Kota Loso bakal tahu CEO Wira Group Wendy kecelakaan dan meninggal. Direktur Wira Group, Nando, bakal gantikan posisinya. Dan kamu bakal jadi putri satu-satunya Wira Group. Kak. Ini kado pertunangan dari ibu. Pertunangan? Kok aku nggak tahu soal pernikahanku sendiri? Kak, meski Nona Jini dari keluarga biasa, tapi ini sudah ibu carikan yang terbaik untukmu. Bilang makasih ke Tante Lina. Orang sekarat yang hampir mati masih milih-milih. Anak haram pembantu. Beraninya buat ulah di sini. Ah, Kamu cari mati ya? barangmu jatuh. Terlihat polos. Lucu kayak kucing. Siapa namamu? Si bodoh. Si bodoh. Mereka panggil aku si bodoh. Kamu bukan bodoh. Rumahmu di mana? Aku anterin kamu pulang ya. Rumahku di sana. Pak Angelo, Pulina bilang dia dan Nona Jini nunggu Anda di rumah utama. Ibu tiri kesayanganku ini beneran gak sabaran. Bukannya mau maksa aku nikah saja. Kucing manis. Mau nikah sama aku nggak? Kucing manis. Mau nggak nikah sama aku? Nikah? Apa itu nikah? Makanan enak ya? Nikah sama aku, nanti ada banyak makanan enak. Kamu mau nggak? Mau! Mau nikah sama kamu! Mau nikah sama kamu! Oke, kedepannya aku ini suamimu. Suami? Apa itu? Suami bukan barang. Suami itu nanti hidup bareng kamu dan urus kamu seumur hidup. Dan juga kasih kamu banyak makanan dan minuman. Ngerti nggak? Nanti kamu bakal mengerti. Oh iya, namaku Angelo. Angelo. Benar, pintar. Pak Angelo, pikirkan baik-baik. Demi tahu kebenaran kamu sabar selama ini. Kalau nggak nikah sama cewek itu, kita masih ada cara lain buat atasi Lina. Kenapa harus nikahi cewek bodoh ini? Bodoh?
Aku nanti nggak mau dengar kata bodoh dari mulut siapapun. Tapi cukup, jangan ikut campur urusanku. Wisma, besok bawa dia ke rumah sakit cek kesehatan. Baik. Pak Angelo, hasilnya sudah keluar. Kepala Nona alami benturan kuat. Benturan? Iya, benturan. Jadi sekarang mentalnya kayak anak usia 6 tahun. Apa ada cara untuk obati? Sekarang harus istirahat total. Tunggu pembekuan darahnya hilang. Mungkin ingatannya bisa kembali. Pak Angelo, Anda beneran mau nikah sama dia? Asal usulnya nggak jelas. Nikahi cewek yang mentalnya kurang bukannya buat nurunin kewaspadaan Lina padaku? Oh iya, belakangan ini pemimpin Wira Group Wendy tiba-tiba menghilang. Tolong kamu cek kebenarannya. Baik. Angelo. Angelo, aku mau cium. Nggak apa-apa kan? Telinga Angelo panas banget. Telinga aku kok dingin. Kucing manisku. Kamu beneran nggak ingat apa-apa? Ingat. Sakit kepala. Sudah. Kalau nggak ingat nggak usah dipikirin. Ini saja. Kalau di rumah aku panggil kamu sayang, tapi di luar aku panggil kamu Wina. Gimana? Sayang. Aku. Benar sayang. Sayang ngantuk mau tidur. Oke, aku antar ke kamar buat tidur. Oke, tidur. Angelo, Kenapa? kamu nggak mau tidur sama aku? Suami istri harus pelukan dan ciuman lalu tidur. Di TV semuanya gitu. Aku mau tidur bareng Angelo. Sialan. Oke, kita nggak lepas baju ya? Baiklah. Angelo. Angelo, Kenapa sayang? sayangmu ini lapar. Oke, ayo sarapan. Tunggu. Kenapa Angelo? Sayang, bisa bantu aku pasangin? Tapi aku nggak bisa. Nggak apa-apa, aku ajarin. Dasar anak nakal. Bukan. Sayang, jangan nyeker pakai sandal. Sandal. Angelo, ada nenek yang tua dan jelek. Tante Lina, kok kamu datang? Angelo, kamu menikah kok nggak kasih tahu tante? Sekarang kamu tahu juga nggak telat. Menantuku mau uang nggak? Bisa beli banyak banget permen. Mau, aku mau permen. Benar kata mereka menikah sama orang bodoh. Tegar Group ini akan jadi milik anakku. Mau uang, kamu harus berlutut, beri teh dan sujud 3 kali. Baru bisa dapat uang ini, mengerti? Oke, Wina berlutut. Selamat jalan nenek turut berduka cita. Ih, dasar bodoh kamu, sumpah ya aku mati ya. Gak kok, aku lihat di TV yang berlutut dan sujud doain begitu. Jalang, kurasa kamu sengaja. Siapa itu Jalang? Aku Wina. Oh, nama nenek Jalang ya? Halo Jalang, halo Jalang. Kamu yang Jalang. Aku Wina, kamu Jalang. Tante Lina, Wina itu masih kecil. Ngapain kamu ladenin dia? Beneran orang bodoh yang gak berkelas. Tante Lina, Wina itu istri sahku. Kedepannya kalau aku dengar kamu bilang dia bodoh, kelinci terdesak juga bisa menggigit. Kamu.
Nenek mana uangku? Orang dewasa nggak boleh bohong. Kamu nggak bisa jadi orang bodoh. Uang, ini ku kasih. Angela, uangnya banyak banget. Buat Angela beli permen. Aku kesal. Siapa yang buat kamu kesal? Tentu saja si Angelo sama istri bodoh yang baru dia nikahi. Si bodoh ini beraninya sumpahi aku. Dia juga hina aku Jalak. Aku kesal banget. Bu, tenang saja. Kebahagiaan mereka nggak akan lama. Pemegang kekuasaan Wira Group Wendy Wira menghilang misterius. Sekarang dipegang adik tirinya dan tunangannya. Aku sudah hubungi mereka berdua. Asal kita dapat proyek Kota Hares, aku bisa punya posisi kuat di keluarga Nathan. Bagus memang putraku. 2 hari lagi aku bakal adain pesta, nanti Pak Nando bakal umumin kabar ini. Sayang, kamu mau yang mana? Kue, aku mau makan kue. Oke. Ah, Sayang, kamu makan dulu. Pak Angelo, pemegang kuasa Wira Group, Wendy beneran menghilang. Sekarang diurus sama tunangannya, Nando. Lalu Tuan Simon berniat kerja sama Nando buat dapetin proyek dari Berjaya Group. Nando? Sayang, kamu kenapa? kepalaku sakit. Kepala sakit banget. Jangan ke sini. Sayang, aku bawa kamu ke rumah sakit, mau ya? Jangan takut. Aku nggak takut. Sayang, kepalamu masih sakit. Kepalaku nggak sakit lagi. Aku sudah sembuh. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Lepasin proyek Kota Hares, biar Nando yang urus. Boleh mulai akuisisi saham Wira Group. Angelo, Sayang, kamu kok masuk kamarku lagi? Angelo nggak pakai baju ganteng banget. Aku mau lepasin. Badan Angelo wangi banget. Aku suka wangi badan Angelo. Jangan nakal. Cepat balik dan tidur. Oke. Sayang, kamu tahu nggak lagi ngapain? Cium. Abis cium baru bisa tidur. Siapa yang ngajarin ini? Di TV kakak-kakak cium dulu baru tidur. Lagian di TV juga bilang kalau suka dia harus cium. Aku suka Angelo. Sialan, siapa yang kasih dia nonton begituan? Setelah kamu cium Angelo, nggak boleh cium cowok lain. Mengerti? Aku nggak cium orang lain. Kamu cepat balik dan tidur ya. Oke. Hari ini pesta perayaan anakku, cepat bawanya yang muda pergi ke sana. Baik. Ayo. Pak Angelo, Nando mungkin udah. Pak Angelo, gawat. Nyonya dibawa Lina. Apa? Ayo. Aku dengar Tuan Angelo nikahi orang bodoh. Kukira itu cuma gosip, gak nyangka beneran orang bodoh. Menurutku harta keluarga Nathan harusnya kasih ke Tuan Simon.
Wina, ayo kita bermain mau nggak? Asal kamu lakuin dengan baik, aku kasih makanan enak. Sini anak anjing-anjing kan suka makan tulang. Cepat ambil dengan mulutmu. Oke. Ini akibatnya kamu menyinggungku. Makanan enak. Bukannya suruh ambil pakai mulut? Orang bodoh tetap bodoh. Menurutku dia nggak ngerti apa itu gigit dengan mulut. Benar-benar suruh dia jadi anjing, dia nurut. Itu benar. Main jadi anjing nggak seru. Aku mau main kuda-kuda. Kamu jadi kudanya, aku tunggangi kamu. Dasar bodoh, kamu gila ya? Di sana. Ayah! Disuriku, kamu diam saja. Cepat singkirkan dia. Kamu nggak menepati janji. Kamu bilang mau temani aku main. Winda. Angelo! Angelo! Tante Lina, kamu ajak Wina ke pesta kok nggak kasih tahu aku dulu. Angelo, lihat. Pesta yang bagus ini diacak-acak sama si bodoh ini. Harga diri keluarga Nathan dibuat malu sama dia. Bukannya Bisuri sudah kurang ajar permalukan Wina di depan umum dan buat malu keluarga Nathan? Misuri cuma temani dia main tadi. Dia langsung naik ke atas tubuhku. Wina cuma anak kecil. Masa Anda mau ribut sama anak kecil? Kamu? Aku? Wina, Hah? kamu mau pulang atau mau lanjut main? Lanjut main. Oke. Aku bawa kamu ganti baju yang cantik. Oke. Ini juga salahku. Tadi Wina nangis mau cepat main. Aku sampai lupa suruh pelayan bawa dia ganti baju. Nggak usah. Aku saja yang temani. Pak Angelo. Angelo, pelayan bawa dia ganti baju lebih gampang. Kalau ada urusan, kerjain dulu. Nyonya muda lewat sini. Angelo, tenang saja. Wina nggak apa-apa. Bentar lagi balik, dadah. Pelan-pelan. Nyonya. Keluarlah. Nenek lampir. Kamu Wina. Harusnya kamu panggil aku ibu. Oke, nenek lampir. Kamu Wina, kamu dan Angelo biasanya di rumah ngapain? Angelo, dia suapin aku makan kue, temani aku nonton TV, dia juga temani aku tidur. Apa Angelo beneran suka bocah ini? Gak hanya jantungnya yang gak baik, otaknya juga gak beres. Kalau Angelo baik sama Wina, Wina juga harusnya baik sama Angelo. Tentu saja. Ada orang yang mau celakai Angelo tugas Wina, nanti tiap hari harus kasih tahu aku tiap hari Angelo pergi kemana dan sama siapa. Kalau ada yang celakai Angelo, aku bisa segera tolong Angelo. Oh. Kamu sudah bohongi Wina. Wina nggak percaya kamu lagi. Dasar jalan, aku sudah baik padamu. Kamu kira Angelo beneran suka kamu si bodoh ini? Kusarankan kamu nurutin aku saja. Kalau suatu saat kamu diusir, gak akan ada yang kasihan padamu. Bohongi Wina. Juga mukul Wina. Kata Angelo ada yang menindas Wina. Aku disuruh balas 2 kali lipat. Beraninya mukul aku hari ini. Aku akan beresin kamu. Dasar bodoh mau melebihi aku ya. Bisuri. Wendy, gak mungkin. Dia sudah mati. Kenapa Pak Nando? Beneran dia. Pak Nando, kenapa? Kamu kenal si bodoh ini? Si bodoh? Ternyata orang bodoh. Si bodoh. Aku gak keberatan jadi bodoh nemenin kamu main. Kamu, Pak Nando, kamu berani mukul aku?
Bukan aku yang mukul itu. Kamu membunuh. Kamu itu pembunuh. Pembunuh. Pak Nando pernah bunuh orang. Bunuh siapa? Ku dengar mantan bos Wira Group, Wendy hilang tanpa jejak. Kemungkinan dia yang bunuh. Bisa jadi Bu Wendy ikan yatim piatu gak ada orang tua. Aku sudah diselidiki pihak polisi, kalian jangan asal bicara. Sebenarnya kamu siapa? Wina! Aku Wina! Wina? Di lenganmu, kok ada tanda lahir bunga kayak punya Wendy? Kok ada tanda lahir bunga kayak punya Wendy? Ini tanda lahir kamu? Aku punya tanda ini sejak lahir. Gak nyangka lelucon itu dia kira beneran. Kok dulu aku gak nyadar dia gak beneran cinta aku. Benar juga. Mana mungkin dia masih hidup. Dasar orang bodoh. Ku peringatkan. Kalau kamu asal bicara, ku potong lidahmu. Bukan Wina yang bilang, tapi seorang kakak Peri yang bilang, lihat, di kepalamu ada darah. Banyak banget darah Wina bawa temani kamu obati luka ya. Pengawal! Bawa cewek ini keluar dari sini! Pak Nando! Dasar brengsek 1 bulan lalu demi rebut Wira Group. Kamu bersama Silvina abrak aku sampah kayak kamu. Pantasnya mati. Lihat X-Pray bersalah Pak Nando. Apa benar dia membunuh Wendy? Bisa jadi. Aku gak bunuh Wendy. Wendy mati karena kecelakaan. Dia iri sama bakatku sampai mati pun terus ganggu aku. Keluarga Nathan, kok bawa orang gila ke sini? Cepat bawa dia ke rumah sakit jiwa. Benar orang gila mengamuk, jangan-jangan membunuh. Benar kok keluarga Nathan biarin orang kayak begini datang ke pesta. Benar. Cepetan bawa orang gila ini ke rumah sakit jiwa. Siapa yang berani? Siapa yang berani? 다시 너를 볼 수 있을까? 다시. Ini suamiku setelah aku amnesia. Suamiku cepat selamatin Wina. Wina ditangkap suamiku. Suamiku mereka menindas Wina juga mukul Wina. Wina. Kepala sakit banget, mereka orang jahat. Siapa yang sakiti istriku? Itu mama mereka bilang mau masukin aku ke rumah sakit jiwa. Mereka suruh aku pisah sama suamiku. Aku nggak mau pisah sama kamu. Wina, jangan takut. Aku akan selalu di samping Wina. Kak, jangan dengerin cewek itu. Dia di depan umum bilang Pak Nando membunuh juga mukul Pak Nando. Membunuh? Wina, kamu mukul orang? Tanganmu sakit gak? Kakak! Enggak. Bukan Wina yang mukul. Ada seorang kakak Peri yang suruh aku mukul. Dia juga suruh aku bicara. Dasar cewek gak berpendidikan beraninya asal bicara dan menuduhku. Isma. Angelo, kamu gila ya? Demi si bodoh ini mau musuhin Wira Group? Kamu berani pukul aku kayak... Ini bawahan yang kamu urus? Jadi anggota keluarga Nathan gak sopan dan menindas kakak ipar tamparan ibu buat kasih kamu pelajaran. Orangku gak bisa kamu sentuh sembarangan. Angelo, kamu ngapain? Karena orang luar kamu mukulin adikmu ini karena pembawa sial itu buat kalian berdua jadi musuhan. Sudah aku bilang, kelinci terpojok juga bisa menggigit. Kalian yang keterlaluan. Kamu gak boleh jangan sampai dia marah. Dia masih pegang 20% saham Tegar Group. Antar nyonya pulang. Jangan sentuh aku. Aku bisa jalan sendiri. Angelo, tunggu saja kamu. Kalau anakku bisa ambil proyek Kota Hares, nanti kamu bakal mohon padaku. Proyek Kota Hares. Ini juga proyek yang diinginkan Nando. Hal ini jadi makin seru. Tuan Angelo, aku itu Pak Nando. Berani banget beraninya menindas istriku. Pengawal, usir dia dari sini. Kedepannya kamu gak bisa muncul lagi di keluarga Nathan. Ini sama kayak Tuan Muda Angelo putusin hubungan sama keluarga Wira. Sekuat apapun keluarga Wira nggak bisa dibandingin sama keluarga Nathan yang terkenal di Kota Loso. Keluarga Wira sudah mau tamat.
Tuan Muda Angelo, kamu beneran demi cewek ini musuhin keluarga Wira? Meski keluarga Wira seperti keluarga Nathan, tapi di ibu kota, salah satu dari 100 orang terkaya. Apa hak mewakili keluarga Wira? Kamu, Cowok ini, Muna. Muna, suamiku. Ina sudah capek. Kita pulang. Baby, I'm falling in love. Kita pulang. 너게 믿었던 Angelo, tunggu saja kamu. Kalau Nando dapat proyek Kota Hares dan bantu aku amanin posisi CEO, aku akan buat kamu menderita. Sakit dikit tahan ya. Sakit. Aku mau ditiup. Jangan nakal. Aku suruh ibuku obatin kamu. Gak nyangka Tuan Muda Angelo masih cowok yang polos. Aku Wendy Wira, besok temui aku di Mall Indah. Ganya, Anda mau keluar ya? Kamu siapa? Selamat pagi, Nyonya. Aku orang baru. Anda boleh panggil aku B6. Tuan sudah keluar. Kedepannya di rumah aku yang urus Anda. Wina mau keluar main? Nggak boleh, Pak Angelo sudah berpesan tanpa perintahnya. Kamu nggak boleh keluar sendiri. Aku mau keluar main. Nggak boleh. Telepon. Hah? Telepon suamiku. Boleh telepon sini telepon. Siamuku, Wina mau keluar main. Rapat hari ini sampai di sini. Semuanya bisa bubar. Wina kenapa? Sakit perut mau ke toilet. Oke, pergilah. Aku di sini tunggu Wina. Oke. Bu Wendy, beneran kamu Bu Wendy. Syukurlah Tuhan beneran memberkati Bu Wendy. Apa sih Nando yang celakai kamu? Kalau iya, aku pasti akan habisi bocah sialan itu. Apalagi kamu yang selamatkan nyawaku. Gak usah dendamku, aku sendiri yang balas. Kamu bawa barang yang aku mau? Berjaya Group bakal adakan tender di Villa Orchid. Pemiliknya nanti juga bakal datang. 3 hari lagi. Aku mau pakai status anak angkatmu buat ikut tender itu. Kenapa begitu? Sekarang aku belum mau orang lain tahu identitas asliku. Lagian ikut tender kali ini tujuannya sengaja menaikkan harga. Biar dana perusahaan terputus dan rankingnya dibekukan. Nanti Nando kalau nggak jadi nawar gimana? Dia akan nawar, kalau nggak, para pemegang saham nggak akan lepasin dia. Oh, paham. Sudah lewat waktunya, kalau nggak balik seseorang akan panik. Aku pergi dulu. Baik. Mana orangnya? Sudah lama kok belum keluar. Pak Nando, kami sudah suruh orang cari di toilet, Nyonya nggak ada di sana. Apa waktu Nyonya keluar? Cepat cari dia, meski harus obrak-abrik. Mall Indah, Wina harus ketemu. Baik. Dari hasil pengecekan CCTV, Nyonya sama sekali nggak ke toilet. Jadi nggak bisa tentukan lokasi Nyonya. Aku sudah ketemu suamiku. Itu dia suamiku. Sudah ketemu, aku pergi dulu ya. Suamiku Wina akhirnya ketemu kamu. Sejak kapan kamu panggil aku suamimu? Kamu nggak suka aku panggil kamu suamiku? Aku lihat di TV kakak-kakak itu semua panggil begitu. Sebenarnya kamu siapa? Kamu beneran bodoh atau cuma acting? Lalu, kenapa harus bohongi aku pergi? Kamu ngapain? Ribet. Ribet banget. Wina nggak suka ribet. Baiklah,
Kebetulan banget di sini ketemu Pak Angelo dan Nyonya. Ada masalah? Karena masalah kemarin, aku sengaja siapin kalung ratusan juta buat Nyonya Anda. Lihat ini kalung ratusan juta yang kudapat dari pelelangan cantik kan? Beli kalung semahal ini. Kamu boros banget. Ngapain kamu marah? Ini aku beli buat hadiah ulang tahunku yang ke-23. Aku beli pakai uangku sendiri. Ngapain ikut campur? Ternyata bukan aku yang gak layak, tapi aku gak layak di matamu. Jorok banget. Kamu lagi ngapain? Seorang anjing beraninya teriak di depanku. Suamiku bilang, Wina nggak boleh nerima barang dari cowok lain, terutama sampah. Kamu! Suamiku bisa marah. Dari kecil aku nggak pernah dihina begini. Cewek ini beraninya terus main tangan padaku. Wina, kalung ini kamu suka nggak? Wina suka. Kalung ini setara sama seluruh Wira Group cewek, aku nggak butuh barang dari cowok lain. Nyonya pasti nggak tahu Yontin kalung ini sebenarnya stempel perusahaan. Lihat stempelnya sama kayak lihat CEO Pak Angelo mau kasih seluruh bergaya grup ke Nyonya ya. Lihat, ini yang dikasih sama suamiku jauh lebih bagus dari punyamu. Kamu mudah dipermainkan. Suamiku aku mau permen. Penampilan gini, mana mungkin itu Wendy? Aku pasti salah dengar, pasti. Gimana persiapan pelelangan? Pak Angelo, kamu sudah atur ruang VIP untukmu, seluruh tempat lelang sudah ada di tanganmu. Kerja bagus. Walking up alone and cold 내 외침을 던져 헤엄을 수 없는 빛 줄어부터 숨겨 믿어버린 심장 Can't you Sosoknya kok mirip sama kucing kecilku. Ya itu. Nona ini terlihat asing. Kayaknya jarang ke tempat ini. Pak Angelo, perlu saya periksa. Nggak perlu. How can I be sure? Dia ini siapa? Kok pakai topeng? Nggak mau dilihat orang. Tapi bentuk tubuhnya terlihat bagus. Pak Nando, kayaknya kamu sangat ingin menangkan tender ini. Aku duluan ucapin selamat ke Pak Nando. Jangan sungkan, Pak Niko. Bentuk tubuhnya mirip sama si Jalang itu. Apa dia belum mati? Anjing baik gak halangi jalan. Ngomong apa kamu? Kok nggak sopan banget? Ini bukan pesta kostum. Pasti mukamu jelek banget, makanya pakai ini. Aku lebih cantik dari kamu. Kamu? Bilang lebih cantik dari Nona Sylvie. Tahu nggak, Nona Sylvie itu cewek tercantik di Kota Loso. Lihat bajunya yang menggoda dia pasti bukan anak orang kaya. Ramping dan tinggi cewek ini memang susah ditemui. Nona Sylvie, kamu gak mirip sama kakakmu. Gak bisa hidup tanpa cowok. Berdandan sebagus apapun gak bisa nutupi muka aslinya. Dasar Jalang, aku akan menghajarmu. Tuan Simon, kok kamu bantu cewek ini? Gak tahu apa saya punya kesempatan kenalan sama Nona ini. Minggir. Cewek sialan ini sok banget pakaian yang kamu kenakan bukannya buat jual diri. Cewek cantik ini galak banget. Berani ganggu keluarga Nathan dan Wira. Aku mau tahu gimana dia lolos. Iya, beraninya siram Tuan Simon beneran nggak tahu diuntung. Keuntungan itu dikasih ke kamu, mau nggak? Dasar cewek murahan beraninya sentuh aku. Hari ini aku akan kasih kamu pelajaran. Kamu. Gak tahu diri pengawal, tangkap dia. Ya, buka bajunya terus usir dia. Siapa yang berani? Kalau berani, kalian nggak akan selamat. Dia percaya diri banget apa dia ada backingan kuat. Gak mungkin. Semua orang kaya di Kota Loso ada di pesta ini. Mana ada yang lain? Aku bermarga Halim. Halim?
Jangan-jangan keluarga Halim yang terkenal di kota utara. Jangan-jangan dia beneran putri keluarga Halim. Keluarga Halim di daerah utara pengaruhnya besar. Bisa dibilang mereka kuasai semuanya. Keluarga Halim, keluarga kuno yang sudah ada ratusan tahun. Itu nggak mungkin kamu. Kenapa bukan aku? Kamu bilang margamu Halim. Pas banget hari ini ada mantan petinggi Halim Group pengawal. Panggil Pak Jimmy, lihat apa Nona ini beneran keturunan keluarga Halim. Dasar jalang. Aku mau lihat sampai kapan kamu pura-pura. Direktur, jangan-jangan cewek ini beneran keturunan keluarga Halim. Keluarga Halim gak punya anak cewek. Lalu cewek ini bohong begini, kebohongan ini gampang ketahuan kan? Lanjut lihat. Kudengar ada yang mengaku jadi nona muda Halim Group. Siapa dia? Pak Jimmy, itu dia pura-pura jadi nona muda Halim Group. Pengawal patahkan kaki nona ini. Jalang, siapa suruh sombong kamu itu siapa? Beraninya pura-pura jadi nona Halim Group. Siapa bilang aku cuma pura-pura? Aku ini anak angkat Pak Hilman. Anak angkat apaan? Keluarga Halim lama tinggal di kota utara, lagian aku nggak dapat kabar Pak Hilman mengangkat anak. Iya, Pak Jimmy anak angkat apaan? Menurutku dia cuma mau menipuku. Gak kapok kalau gak dikasih pelajaran. Gak sadar diri apa posisimu. Mana mungkin Pak Hilman angkat kamu jadi anak angkatnya. Gerakannya ini sudah bisa. Aku sudah bisa. Risma, coba cari tahu identitas cewek ini, lalu telepon Bi Inem tanya apa nyonya ada di kamar. Pak, apa Anda curiga cewek ini? Banyak ngomong. Dasar bodoh. Kalau cewek itu beneran nyonya. Berarti tiap bos besar kita selama ini kita dipermainkan nyonya. Pak Jimmy, kalau aku jadi kamu, aku sekarang telepon Pak Hilman biar gak dapat masalah dan karirmu hancur. Baik, akan kutelepon biar mati dengan tenang. Pak Hilman, di sini ada seorang nona yang mengaku benar dia itu anak angkat Pak Roku. Aku suruh dia hadiri acara tender itu. baik. Masa dia beneran anak angkatnya Pak Hilman? Ini gak mungkin. Gak mungkin banget. Pak Jimmy, dia nipu kamu kan? Aku sudah tahu cewek ini mana mungkin anak angkatnya Pak Hilman. Jalang beraninya menipuku. Kamu yang gak jelas tiba-tiba muncul mengaku jadi nona keluarga Halim. Hari ini aku bantu Pak Hilman beresin kamu. Kurang ajar. Beraninya kurang ajar sama nona kami. Bocah, beraninya sentuh nona kami. Ada perintah dari Pak Hilman. Siapapun yang berani lancang sama nona akan dipatahkan satu kakinya. Bocah, mulai dari kamu. Enggak. Pak, ini undangan yang cewek itu kasih ke pegawai. Sudah dicek, memang kita kasih buat keluarga Halim. Bi Inem bilang apa? Aku sudah telepon Bi Inem, nyonya nggak ada di rumah. Bi Inem sudah suruh orang cari. Kucing liar kecilku beneran makin menarik. Soal nyonya butuh aku. Gak usah. Kucing liar kecil itu sudah cari backingan kuat. Sudah saatnya balas dendam. Pak Jimmy, dia itu Tuan Simon dari keluarga Nathan. Kamu beneran patahin kakinya nggak takut keluarga Nathan cari masalah sama kamu? Cuma seorang anak haram keluarga Nathan gak pantas disamakan dengan nona keluarga Halim. Kamu! Seret ya keluar. Biar gak merusak mata nona. Jangan mendekat. Mana mungkin dia, mana mungkin. Cepat minta maaf sama nona-nona Halim, orangnya pemaaf. Kalau kamu minta maaf, dia pasti maafin. Maaf, aku yang buta sudah lancang. Aku sudah minta maaf, kamu malah pukul aku. Kenapa? Permintaan maaf Nona Sylvie harus aku terima? Cukup. Acaranya sudah mau mulai. Selamat datang hadirin yang hadir di rapat tender proyek Kota Haris, harga tawaran mulai dari 10 miliar. 14 miliar. 20 miliar. 40 miliar. 110 miliar.
Ini cewek sengaja buat masalah. Warga Halim tiap tahun di kota utara tanah ini mau diapain? Nando, Sylvie, permainan kita baru saja dimulai. 200 miliar. Masih ada yang mau tawar? 200 miliar sekali. 200 miliar 2 kali. 200 miliar 3 kali berhasil. Sembunyikan apa? Kartu ini ada 200 miliar. Ini mas kawin yang kukumpulkan. 200 miliar? Wendy, kamu baik banget ke aku. Nando, kamu memang mau pakai mas kawinku, sayangnya itu nggak akan tercapai. Wendy, nggak nyangka aku pakai tabungan mas kawinmu buat dapatin tanah kota Haris, lagian tanah ini yang kamu ingin dapatkan. Sekarang aku yang wujudin. Pembayaran gagal. Nggak mungkin, di kartu ini ada 200 miliar si Wendy sialan ini. Nggak mungkin nipu aku. Pak Nando, kartu ini apa buka punyamu? Coba lagi. Pembayaran gagal. Nggak mungkin, ini nggak mungkin. Pembayaran gagal. Si Wendy sialan ini sudah mati, masih jebak aku. Pak Nando, kamu bisa nggak keluarin 200 miliar? Nggak bisa keluarin, ngapain teriak? Oh, aku ingat. Kartu ini 2 tahun lalu Bu Wendy yang urus di sini kayaknya. Buat nabung mas kawin. Waduh, si Pak Nando ini nggak tahu malu banget pakai duit mas kawin cewek. Ku dengar sejak Pak Nando ambil alih Wira Group, tiap bulan rugi, terus Wira Group jangan-jangan mau bangkrut. Siapa bilang Wira Group bangkrut? Hari ini aku bakal bikin dia bangkrut. Aku yang bilang, kenapa Pak Nando mau bikin aku bangkrut? Mending kamu mikirin dirimu sendiri. Aturan lelang percaya yang berani batalin pelelangan besok bakal diumumkan di seluruh negara. Kasih tahu Bang buat bekuin semua asetnya dan bakal kena boykot di industri Pak Nando. Hari baikmu sudah berakhir. Nggak boleh, aku nggak boleh diboikot. Aku sudah berkorban banyak, aku nggak boleh diboikot. Kalian Kak Nando belum diboikot, kalian sudah mulai jatuh di orang. Gak tahu malu. Kayaknya hari baik Pak Nando beneran akan berakhir, kecuali bisa nemuin yang mau ambil alih. Tapi di sini siapa yang bisa langsung keluarin 200 miliar? Kecuali... Bener. Yang bisa langsung keluarin 200 miliar, cuman cewek ini. 200 miliar buat keluarga Halim cuman recehan. Nona Halim, karena kamu juga mau tanah di kota Haris, mending kamu... Kak Nando ngapain memohon sama cewek ini? Gampang banget dipancing. Boleh. Aku bisa terima. Tapi aku mau 5% sahammu di Wira Group. Lalu, aku mau kasih dia pelajaran. Aku mau kamu suruh dia sujud minta maaf. Sampai aku puas. Sylvie, Nando, aku mau kalian rasain gimana rasanya dikhianati. Gimana? Pak Nando nggak berpikir menampar Nona Sylvie bisa selesaikan masalah ini kan? Jangan lupa Nona Sylvie tadi bilang aku ini penggoda. Juga suruh aku sujud minta maaf. Dan mau lepasin bajuku. Dasar jalan jangan rusak hubunganku dan Kak Nando. Kak Nando. Oh, apa Pak Nando dan Nona Sylvie ada hubungannya? Kamu jangan asal bicara Kak Nando, itu tunangan kakakku kita ya ampun. Ternyata kakak ipar dan adik ipar. Adik ipar? Diam. Mainnya parah banget. Kalian semua diam. Nona Halim, aku dan Sylvie dan Wendy kakaknya dari kecil besar bersama di panti asuhan. Dia suka manggil aku Kak Nando itu saja. Pak Nando, kalau nggak bisa langsung lunasin atau nyari orang buat ambil alih, saya cuma bisa keluarin perintah boykot. Kasih tahu bank buat bekukan semua aset atas nama Pak Nando. Ku beri 5 detik, 5. Pak Nando, kesabaranku ada batasnya. 4. Kayaknya Pak Nando nggak ada niat baik, ya sudahlah. 3. Nona Halim. Kayaknya Pak Nando sudah mikirin Pak Nando demi kebaikan Wira Group. Aku percaya Nona Sylvie juga bisa mengerti kesulitan Pak Nando. Benar, aku juga demi Wira Group. Kak Nando, kamu nggak akan sentuh aku ya kan? 2. Ini karena kamu buat Nona Halim marah. Kamu ini cowok murahannya bodoh. Nona Halim, sekarang kamu puas kan? Aku kasih tahu ya, aku sengaja biarin kamu ganggu aku.
Demi momen ini, dimanfaatin orang yang dicintai. Gimana? Kamu sebenarnya siapa? Kamu nggak mungkin dia. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Satu. Proyek Kota Hares aku yang ngambil. Pembayaran berhasil. Besok aku bakal suruh orang ke Wira Group buat ambil surat pengalihan. Ini baru langkah pertama. Tunggu saja. Dia sudah kembali, itu kakak. Orang itu kakak. Diam. Wendy sudah meninggal, nanti nggak? Ada beberapa orang dia bernasib baik. Lagi nggak senang ada yang bujuk nggak kayak aku nggak punya apapun. Jangan minum lagi. Sini. Oh, kamu siapa? Ngapain atur aku? Aku itu suamimu. Kamu tahu nggak suamiku siapa? 우연히 내게 다 Coba tes DNA cari gen Wendy apa sama kayak Wina. Kalau hasilnya keluar langsung kasih aku. Pak Angelo, Anda juga merasa Nyonya itu Wendy? Baik, Pak Angelo. Aduh, Nyonya, kamu minum berapa banyak? Jangan ribut. Ini buat supaya ada mabuk. Oke, sekarang ku buat. Cium aku. Kamu mabuk. Jangan menyesal. Aduh, bukannya ini dosa. Ini kok gini mainnya? Amitabha, Amitabha. Aku sudah tidur sama Angelo. Kecantikan itu menyesatkan. Nyonya badannya mungil, Pak Angelo nggak tahu batasan. Nyonya, minum supnya biar pulih lagi. Sayang. Nanti kita ke rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit itu tempat apa? Kucing liar kecil ini pandai acting. Rumah sakit itu tempat buat disuntik. Disuntik? Aku nggak mau ke rumah sakit. Aku nggak sakit, disuntik sakit. Bukan kamu yang disuntik. Tapi Simon kakinya dipatahin orang. Sekarang lagi di rumah sakit. Kita ini keluarganya jadi perlu pergi jenguk dia. Kakinya patah. Itu salahnya sendiri. Bentar, semalam aku gimana pulangnya? Bekas-bekas cakar ini. Apa bekas cakaran ini aku yang buat? Wendy, kamu memang sialan. Sayang. Oke, pergi. Binem, tolong siapin buat Nyonya bingkisan. Baik, nggak usah. Aku mau siapin sendiri. Aku bisa. Oke. Simon, aku akan siapin satu kado yang tak terlupakan. Sakit lagi? Tante Lina, apa kata dokter? Anakku yang malang. Tadi dokter bilang kaki Simon sudah lumpuh. Ini semua karena si bodoh. Sejak dia masuk keluarga kita, rumah nggak pernah tenang. Dia pembawa sial. Cukup yang patahin kaki Simon itu keluarga Halim Tante Lina. Kok kamu salahin Lina? Kenapa nggak boleh salahin dia? Sejak masuk ke rumah ini, kalian berdua mulai berantem. Sekarang kaki Simon sampai patah, aku harus salahin dia. Kalau bukan dia, salahin siapa?
Pak, kamu masih bela dia? Apa yang ibu bilang salah? Kalau bukan karena dia, mungkin kakiku nggak akan patah. Dia biang keroknya. Kalian nggak berani sentuh keluarga Halim, makanya lampiasin ke Wina. Kalian anggap aku apa? Cewek nggak jelas gini apa bagusnya? Kenapa kamu belain dia? Suamiku, kamu jangan marah. Wina sudah siapin hadiah buat saya. Mana hadiahnya? Hadiah? Oh, hadiahnya ada di luar. Bunga kembang, kamu mau kutuk anakku mati ya? Ini kotak apa? Kain kafan. Kamu mau anakku mati ya? Aku akan mengajarmu. Ibu. Tante Lina, sudah cukup. Wina nggak gitu. Wina lihat di TV kakak-kakak kasih hadiah begini ke orang. Lihat, ini kan warna-warni bagus banget. Pergi kalian. Kita lagi main siram-siram air ya. Si bodoh memang bodoh. Ibu! Ngapain kamu? Nenek, kita bukannya lagi main siram-siram air ya. Jangan siram aku. Airnya datang. Aduh, putri malaikat kecilku, kamu ini kok bisa kasih Tuan Simon bunga kembang dan kain kafan? Siapa suruh mereka menindas Angelo? Kenapa? Aku lihat kakak-kakak di TV semua begitu kalau kasih hadiah gimana. Wina pinter kan? Nyonya bunga kembang dan kain kafan buat orang yang meninggal. Meninggal? Dikasih tahu juga nggak ngerti. Nyonya, hadiah kali ini bagus, tapi kita lain kali nggak boleh begini, oke? Oke. Halo Bu Wendy, judul yang ditulis sama akun marketing kami kukirim buat Anda baca. Anda pikir, Bagus. Ingat suruh beberapa buzzer beri komentar soal dia bayar pakai uang mahar. lalu? Sebelum pergi dari pelelangan, aku kasih dia kartu nama. Ini buat... Tentu buat Nando kira aku suka dia. Dan juga lusa aku undang dia datang ke pesta ulang tahunku. Bu Wendy, Nando itu licik banget Anda. Tenang saja, aku tahu batasan. Oke, kamu mau aku ngapain? Aku mau kamu pesanin satu hotel atas nama keluarga Halim, lalu atur beberapa orang buat kerjasama denganku. Oke. Sudah dapat? Sebenarnya siapa yang sebarin kejadian hari itu? Sekarang belum ketemu, lalu akun resmi kita sudah diserang. Tanpa. Divisi Humas kerjanya apa? Mereka nulis apa? Mereka bilang, Pak Nando cuma numpang hidup gunain uang mahar mantannya, juga bilang harus kena karma. Dan juga saham perusahaan terus anjlok, kalau sampai titik rendah perusahaan kita bisa bangkrut. Aku kasih kamu waktu sehari buat hilangin opini publik. Kalau nggak usah kerja lagi. Pergi. Bangkrut? Asal aku dapetin Nona Halim, ambil alih keluarga Halim, nanti kota Loso bisa aku kuasai. Kemarin di acara lelang berjaya grup Pak Nando dari Wira Group karena nggak bisa bayar harga yang mahal. Hampir aja diboikot. Semalam diambil alih sama cewek kayak misterius. Kabarnya kartu hitam Pak Nando milik mantan CEO Wira Group atas nama Wendy. Beneran gak sabaran banget. Nyonya mau kemana? Cepat balik. Aduh, gawat. Nona keluarga Halim itu bukannya cuma boneka di tanganku. Pak Angelo, kuartal ini dibanding kuartal kemarin, Halo Bi Inem, kenapa? Pak Angelo, Nyonya kabur, dia kabur. Gak apa-apa Bi Inem, dia pasti balik. Hal yang kusuruh selidiki gimana? sudah kuselidiki kalau hasilnya keluar langsung kirim ke HP aku. Oke, suruh orang diam-diam jagain Wina ya.
Jangan sampai dia kena luka sedikit pun. Siap. Pak Nando gak nyangka udah datang sepagi ini ya. Pelayan buat Nona ini. Kalau gitu aku gak sungkan-sungkan ya. Ini sama ini. Nona Wina pesan segini banyak. Kamu bisa habisin nggak? Maaf ya, aku suka nyobain tiap kue dikit. Pak Nando gak mungkin gak mampu bayar. Mana mungkin. Nona Halim, kamu pesan aja sepuasnya. Untuk sekarang, ini aja dulu. Oh iya, tambahin 1 porsi lagi buat aku kue coklat yang gak pakai coklat. Kamu juga suka yang nggak pakai coklat, kue coklat? Iya, dari kecil udah suka. Kenapa? Gak ada apa-apa, mantan pacar aku juga suka. Mantan pacar? Si Wendy mantan direktur Wira Group ya? Katanya dia sudah meninggal. Iya, Wendy sudah meninggal. Turut berduka cita. Oh iya Pak Nando, kamu boleh panggil aku Wina. Wina Halim. Wina? Namamu Wina? Kenapa? Nggak apa-apa. Makasih. Kamu Wendy? Kak, kamu bukan Wendy. Dia sudah meninggal. Dia udah meninggal. Pak Nando kenapa? Ini bukannya cowok matre yang ada di berita. Dia pakai duit mantan pacarnya buat beli barang lelang. Gak taunya karena kartu ATM-nya belum aktif, gak bisa dipakai sama sekali. Makanya jangan sampai nikah sama cowok matre. Kalau enggak, kita nggak tahu gimana matinya. Ku dengar mantan pacarnya Bu Wendy sudah meninggal. Jangan-jangan dia yang bunuh. Kalau bicara lagi, kalian akan dipenjara. Pak Nando, kamu gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Pak Nando, 2 hari lagi ulang tahunku. Ulang tahun kamu? Iya. Kamu tahu kan aku baru pindah ke kota Loso gak punya teman. Jadi aku harap Pak Nando bisa datang ke acara ulang tahunku. Oke, aku pasti datang. Aku pasti ke pesta ulang tahunmu. Aku jadikan kamu cewekku. Selamat ulang tahun. Makasih. Wina. Selamat ulang tahun. Makasih. Wina, kamu kenapa? Pusing banget. Panas banget. Bawa dia ke kamar 342. Oke. Nona Halim, kamu. Halo Nona, Pak Nando mabuk berat di hotel kami. Tolong kamu datang jemput dia di kamar 342. Oke, aku langsung ke sana. Baiklah. Tenang saja, aku nggak akan laporin kamu. Wina! Wina! Kalian ngapain? Berhenti foto! Berhenti foto! Kudengar Nona Halim lagi ngejar Pak Nando. Apa ini benar? Cewek yang ada di kasur? Jangan-jangan Nona Halim ya? Tunangan Pak Nando sekarang masih nggak jelas kabarnya. Tapi sekarang malah berduaan sama Nona Halim. Jangan-jangan mau buat citra orang setia. Tolong jelasin. Aku nggak pernah khianati Wendy. Aku dikasih obat. Maksudnya dikasih obat? Jangan-jangan Nona Halim kasih Pak Nando obat biar bisa bersama Pak Nando. Cara ini licik banget. Wina Halim, sudah aku bilang di hati aku cuma ada Wendy. Kenapa kamu masih ngejar aku? Nando, kamu tetap gak tahu malu. Cepat bangun, biar wartawan ini pergi dari sini. Bukannya kamu mau aku nikahi? Oke, aku nikahi kamu. Mulai hari ini, kamu gak pantas dapat cintaku.
Sekarang seluruh negara tahu aku sudah tiduri nona keluarga Halim. Gak nikah sama aku. Keluarga kaya mana yang mau nikahi kamu? Nona Halim keluarlah, Pak Nando sudah bilang mau nikahi kamu. Katanya Nona Halim pas di Kota Loso dulu suka tebar pesona dan genit. Kehidupan pribadinya berantakan. Kalangan atas di Kota Loso ini nggak ada yang nggak tahu. Sudahlah, Nona Halim juga karena terlalu cinta sama aku. Jadi makanya jadi begini. Cepat bangun, gak usah drama. Masa aku harus paksa kamu? Sylvie, kok bisa kamu? Aku nggak tahu kenapa. Ada yang pakai HP kamu, telepon aku bilang kamu mabuk. Suruh aku ke kamar 342 jemput kamu. Begitu aku masuk langsung dibuat pingsan sama orang. Lalu Sylvie, suka nggak hati yang dari aku? Nona Selfie, kamu sama kakak ipar lakuin ini. Kamu tega sama Nona Wendy. Jangan-jangan mereka sudah lama selingkuh. Kakak ipar sama adik ipar berita gede. Buruan foto. Jangan difoto. Kalau foto kamera kalian aku banting. Pak Nando, Nona Selfie kematian Nona Wendy ada hubungannya sama kalian? Jangan-jangan dia mergokin perselingkuhan kalian. Kalian bunuh dia buat nutupin mulut. Tolong jelasin. Apa ini pembunuhan karena cinta? Kudengar setelah Bu Wendy meninggal, harta keluarga Wira semua ada di tangan Pak Nando. Jangan asal bicara. Aku dan Sylvie nggak ada hubungan. Kami dijebak orang. Dijebak? Siapa yang jebak kalian? Iya, pasti si Bina Halim dia yang jebak aku. Siapa yang manggil aku? Kamu kemana? Aku mabuk lagi istirahat di kamar sebelah. Sebelah? Kok kamu di sebelah? Kalau aku nggak di sebelah, apa di kamar ini? Terus Nona Sylvie bilang aku jebak dia. Aku jebak dia apa? Masih mau ngeles, pasti kamu suruh pelayan ambil HP kan, Nando telepon aku, tipu aku biar ke kamar ini. Padahal kamu mau ngerusak kehormatan aku. Nona Sylvie ini pandai mengarang cerita, sayang banget kalau nggak jadi penulis. Kamu terus bilang aku rusak kehormatanmu. Ngapain aku rusak kehormatanmu? Kamu ada bukti. Bina Halim, kukira kamu cewek polos dan baik. Gak nyangka kamu sejahat ini, Sylvie. Cuman buat kamu kesal di acara pelelang kan? Jadi kamu mau manfaatin aku buat rusak kehormatannya. Nona Halim jahat banget. Cuman kesal dikit langsung rusak kehormatan orang. Aku Bina Halim perlu rusak kehormatan orang buat balas dendam? Mending Nona Sylvie jelasin dulu apa yang terjadi sama foto ini. Pak Angelo, hotel kami yang kecil ini bisa buat Berjaya Group tertarik dan diakuisisi. Ini kehormatan buat kami. Pak Angelo, sesuai dugaanmu geng Nyonya dan Wendy cocok. Nyonya kita itu mantan CEO Wira Group si Wendy. Kucing liar. Gak nyangka kamu beneran dia. Ini yang dimaksud Nona Sylvie bersih. Astaga, Nona Sylvie nggak tahu malu. Kakaknya sendiri masih nggak jelas keberadaannya, udah goda kakak iparnya. Aku mau bongkar mereka dasar tukang selingkuh. Bukan aku, pergi kalian. Cepat foto berita besar, cepat foto. Jangan foto, jangan difoto. Nando, Sylvie, kalian suka hadiah dariku? Apa yang terjadi di dalam? Pak Angelo pelayan bilang Pak Nando lagi ikut di pesta ulang tahun Nona Halim difitnah orang tidur bareng Nona Sylvie. Aku suruh orang beresin. Oh ya Pak Angelo, pas bikin Nyonya, nggak sengaja nemuin Nando itu tunangannya Nyonya. Kamu belilah video perselingkuhan mereka dari tangan wartawan tayangin terus di layar besar di semua kota Loso. Baik. Anggap saja kejutan sebelum ulang tahun istriku. Pak Angelo sudah nikah? Cincin nikah di tanganku masih belum jelas. Aduh, jelas banget. Pak Angelo lewat sini. Punggung orang itu kok mirip sama Angelo? Aku dengar yang baru lewat itu Pak Angelo yang akuisisi hotel kita. Terus aku juga dengar Pak Angelo ini ganteng dan kaya raya. Aku pengen banget nikah sama dia. Siapa yang nggak mau? Kalian bilang yang barusan lewat itu Pak Angelo? Iya, itu Pak Angelo dari Berjaya Group cowok idaman begitu. Bisa jadi dia sudah ada tunangan. Kayak kita gini, gak ada harapan. Ternyata CEO-nya Berjaya Group. Gak tahu suamiku itu akhir-akhir ini lagi sibuk apa. Tiap hari gak nampak batang hidungnya. Pak Angelo lagi flu ya? Aku suruh orang siapin obat. Gak usah. Jangan foto lagi. Gak nyangka tangan Pak Hilman cepet banget. Kayaknya harus segera lakuin rencana selanjutnya. Hubungan Wina sama Nando sudah berapa lama? Menurut penyelidikan,
Nyonya dan Pak Nando besar di panti asuhan mereka teman masa kecil. Teman masa kecil? Sialan, ngapain bahas teman masa kecil? Kalau mau mati, mati sekalian. Ayo, teman masa kecil apaan? Pada akhirnya tetap Tuan Angelo yang tiba-tiba datang. Itu cuma tunangan yang lebih cepat setahun. Akhirnya tetap Tuan Angelo yang nikah sama Nyonya. Tunangan? Bener, tapi Pak Nanto dan Nyonya tunangannya nggak pernah diumumkan. Oh iya Pak Angelo, pas saya lagi selidiki identitas Nyonya, sengaja datang ke rumah Bu Wendy ketemu HP Nyonya. Pak Angelo, sudah balik tadi asisten Bisma nelpon aku bilang Pak Angelo lagi flu. Aku langsung siapin buat Pak Angelo. Mina udah balik? Nyonya sudah balik dari tadi lagi mandi di kamar. Di Inem, kami lagi masak yang enak. Bukan Pak Angelo lagi sakit buat jahe anget buat dia. Angelo sakit? Di Inem, suamiku sakit. Kalau gitu Wina lihat suami. Oh iya. HP ini. Beneran HP aku. Nando, Silvi, aku akhirnya bisa bongkar niat jahat kalian pindahin aset perusahaan di depan umum. Kalian tunggui saja. Dia lagi selidiki aku. Apa dia dari dulu sudah tahu aku? Sayangku, kamu memang lagi pura-pura bodoh. Aku mau lihat sampai kamu berpura-pura. Suruh orang bantuin Wendy berisin Nando sama Silvi. Baik, Pak Angelo. Halo, Bu Wendy. Aku sudah dapat HP aku, isinya ini bukti kejahatan Nando dan Silvi yang main gila pindahi semua aset perusahaan. Terus ada juga bukti mereka membunuhku. Baguslah. Anda berencana langsung bongkar mereka? Kalau kamu jadi Nando, kamu bakal ngapain? Sekarang saham Wira Group sudah anjlok. Kalau aku jadi dia, aku bakal adain konferensi pers klarifikasi. Adain masalah. Bagus. Aku mau banget di depan Kota Loso, di depan semua wartawan bongkar muka asli mereka. Bikin mereka jatuh ke jurang. Oke. Kak Nando sakit. Pak Nando, sekarang sekota Loso sudah tahu hubunganmu sama Nona Silvi. Terus saham Wira Group sudah anjlok parah. Kalau dana nggak segera dimasukin, nggak cuma Wira Group yang bakal umumin bangkrut, semua aset pribadi atas namamu akan dibekukan. Ini karena kamu. Kalian para cewek cuman merusak rencanaku. Kalau bukan kamu, Wina Halim sudah lama jadi milikku seutuhnya. Aku cuman khawatir padamu. Gak tahu Wina Halim si Jalang itu malah jebak aku. Kamu yang bodoh. Jelas-jelas dia cemburu karena kamu suka aku, mau hancurin aku biar aku ninggalin kamu. Gak nyangka Wina Halim si Jalang itu cinta aku banget sampai cemburu gitu. Pak Nando, kita sekarang gimana? Di akun resmi perusahaan isinya makian. Gimana ini? Tentu saja kita adain konferensi pers bilang semua ini karena aku dijebak. Oke, sekarang aku urus. Kamu berdoa saja aku bisa dengan mulus jadi CEO Wira Group. Kalau enggak, aku kirim kamu ke Afrika. Bu Wendy, dugaanmu benar. Menurut pembantu keluarga Wira yang kasih kabar,
Nando hari ini bakal adain konferensi pers buat klarifikasi. Nando, ada yang konferensi pers buat jelasin hubunganmu dan Sylvie? Benar. Nando, Sylvie, nasib sial kalian sudah datang. Sayang, Suamiku. sayang, tenang saja. Apapun yang kamu lakuin, aku bakal bantu kamu jadi yang terbaik. Ku dengar dari di ini, kamu lagi menggambar. Aku suka menggambar. Tapi kok tadi aku dengar, kamu bicara sama seseorang? Kenapa? Sayang, Sylvie, aku lagi ngomong sama kakak cantik. Kasihan banget badannya penuh darah. dasar pembohong. Ayo makan. Semuanya, aku mau klarifikasi soal skandalku sama Nona Sylvie 2 hari yang lalu. Kita berdua sama-sama dijebak, pelakunya sudah ketemu. Orang ini namanya Mikkel, direktur keuangan dari Wira Group setengah bulan lalu karena ambil uang perusahaan, dipecat olehku. Jadi maksud Pak Nando orang ini dendam berencana bikin reputasi Pak Nando hancur. Iya, di pesta ulang tahun Nona Halim, dia kasih aku obat, pakai HP-ku telepon Nona Sylvie, ajak bertemu di hotel, lalu buat dia pingsan ditaruh di kasurku, bikin adegan tak senonoh. Ini semua karena kamu aku diblokir di industri. Kubunuh kamu. Lepasin aku. Pak Nando dan Nona Sylvie beneran dijebak perang, orang itu nggak bakal tenang. Orang kayak gini mendingan masukin ke penjara. Aku sudah tahu Pak Nando sayang Bu Wendy, mana mungkin selingkuh. Terus foto ciuman Pak Nando dan Nona Sylvie yang disebar. Gimana Pak Nando jelasin? Nona Halim juga ditipu dengan foto editan. Pak Nando, saham Wira Group sudah mulai naik. Kebetulan hari ini aku mau umumkan sesuatu. Apa Pak Nando mau resmi ambil alih posisi CEO di Wira Group? Aku umumkan mulai hari ini aku bakal jadi... Apa ini? Mengerikan banget. Kak Nando, kakak balik ya. Nanti kakak balik. Wendy sudah mati. Kamu paham? Ini seru banget dramanya. Aduh, ini lukisan kok seram banget. Cewek yang dibunuh di sana kok mirip sama mantan direktur Wira Wendy ya. Nona Halim, jangan asal bicara, mending kamu keluar. Kenapa? Aku salah bicara. Lagian pembunuh yang ada di lukisan itu mirip banget sama Pak Nando. Jangan asal bicara lagi. Aku tahu kamu nggak suka Sylvie juga marah, aku nggak usir dia. Tapi kamu nggak boleh dimanfaatin orang yang punya niat jahat. Aku asal bicara. Apa iya? Kamu cuma mau kuasai Kak Nando dan dapetin cintanya, makanya kamu lakuin semua trik murahan ini biar dapat perhatian Kak Nando. Benar, kamu memang cewek yang nggak tahu diri, bahkan tega hancurin aku. Benar. Aku memang mau hancurin kamu. Apa lukisan ini kamu yang buat? Benar, itu aku. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Kamu kan pintar, mending tebak saja selanjutnya aku mau apa. Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Dasar cewek murahan egois. Masih mau ngapain? Kamu cuma mau dapetin Kak Nando kan? Kusarankan hilangin saja kemauanmu. Apapun yang kamu lakuin di hati Kak Nando nggak ada posisi untukmu. Sudah terus-terusan bicara begitu, kamu nggak ada cacian lain. Kamu... Nona Halim, aku tahu kamu anak angkat keluarga Halim mau manfaatin perjodohan buat kuatin posisimu. Kalau kamu berlutut dan minta maaf sama aku dan Sylvie, aku bakal maafin kamu. Pak Nando percaya diri banget, kenapa kamu pikir aku bakal sujud mohon patmu? Mau jual mahal ya? Nona Halim, kalau kamu tahu diri dan berhenti, aku bisa pertimbangin nikahi kamu. Kalau enggak, kamu nggak dapat apa-apa. Pak Nando, ayo kita taruhan. Taruhan apa? Langkahku selanjutnya bisa buat kamu hancur nggak? Kamu mau ngapain? Saatnya jaring ikannya ditarik. Kok kamu bisa dapat HP ini? Kenapa? Pak Nando nggak asing sama HP ini. Nando, kamu goda adikku bersama mindahin aset perusahaan. Mau kuasai Wira Group. Aku sudah lapor polisi. Nando, Sylvie, nasib buruk kalian sudah datang. Ya ampun, beneran Pak Nando sama Nona Sylvie yang bunuh Bu Wendy, cowok matre dan cewek murahan. Tapi si Wendy ini kasihan juga, tunangan sama adiknya sudah tidur bersama. Ini buat perusahaannya ikut jatuh ke pasangan sampah itu. Benar, dasar pasangan sampah. Tunggu selesai, aku langsung bongkar kejahatan mereka biar semua orang tahu. Yang semua. Sebenarnya kamu siapa? Sebenarnya kamu siapa?
Aku siapa? Aku Wendy. Pak Nando, itu kakak sudah kembali. Diam. Kamu takut apa? Bisa bunuh dia sekali. Bisa bunuh kedua kali juga. Kamu bukan Wendy. Aku pernah jumpa kamu. Kamu menantu keluarga Nathan. Yang bodoh itu. Buktinya, kakakku si lengan kanannya ada tanda lahir bunga, kamu gak ada. Nando nggak tahu, masa kamu juga nggak tahu? Aku nggak pernah ada tanda lahir bunga. Itu aku cuma iseng nempelin stiker tato. Wendy sudah mati. Apa ucapanmu benar? Iya, kita selalu sedih banget sama kematian kakakku. Mana mungkin bohong soal ini? Bukannya kamu ini nambahin luka di hati kami. Sylvie, aku ini kakak kandungmu. Kamu demi seorang cowok bantu dia berbuat jahat. Pengawal! Bawa cewek ini keluar dari sini. Siapa yang berani? Siapa yang berani? 다시 너를 볼 수 있을까 다시 스쳐지는 것뿐이 울며 Kok dia ke sini? Semuanya ayo lihat Wendy, apanya Tuan Muda Angelo cuman cari orang yang mirip Wendy buat ambil alih Wira Group. Keluarga Nathan nggak tahu malu sampai cari orang bodoh bohong jadi Wendy yang jenius lucu banget. Benar, masa aku nggak kenali kakakku? Cewek ini pasti kena penyakit jiwa. Tiap hari berhayal jadi putri konglomerat. Makanya terus nempelin Kak Nando. Tuan Muda Angelo, kusarankan jauhi saja cewek ini. Hati-hati nanti dia selingkuhi kamu. Cewekku masa kamu lebih kenal daripada aku? Ini hasil tes DNA Nyonya dan Wendy. Laporan nunjukin gen mereka berdua cocok 100%. Foto saja bisa dipalsuin apalagi cuma dokumen. Kecuali kamu bisa buka brankas yang simpan giok kekuasaan Wira Group. Kenapa? Nggak berani. Tuan Angelo lain kali sebelum palsuin cek yang benar dulu. Pengawal usir mereka dari sini. Konferensi pers Wira Group bukan sembarang orang bisa masuk. Gimana kalau aku bisa buka? Wendy, karena kamu cari mati, aku akan wujudin. Pengawal bawa branksnya. Berangkasnya ada di sini. Kalau sekarang kamu ngaku kalau kamu itu palsu berlutut padaku dan Kak Nando dan sujud, mana tahu aku bisa lepasin kamu. Kalau nggak mau gimana? Lihat kamu keras kepala banget. Kalau nggak bisa buka, kamu berlutut dan minta maaf pada kamu, terus berangkat keluar. Nanti kalau aku bisa buka, kalian akan berlutut di penjara. Ini nggak mungkin. Kamu itu palsu, meski coba 100 kali nggak akan bisa. Benar, kamu itu palsu. Jangan harap bisa buka berangkas keluarga Wira. Terima kekalahan dan ikuti kata Pak Nando, kamu sekarang harus berlutut dan merangkak keluar. Aku sudah suruh Sylvie ganti berangkasnya, Wendy. Hari ini kamu harus mati. Aku tahu. Berangkas ini bermasalah. Tuan, aku curiga mereka tukar brankas yang salah. Perlu aku periksa dulu? Aku beri waktu 3 menit. Aku mau lihat brankas aslinya. Oke. Palsu? Kamu keluarin saja berangkas yang asli. Palsu tetaplah palsu. Cepat berlutut padaku. Cepat keluarkan kamera dan rekam video menantu Nathan yang merangkak kayak anjing tersebar di internet. Besoknya pasti akan viral. Sujud minta maaf dan merangkak keluar. Anjing gila. Iya juga nanti. Kamu bakal kayak anjing merangkak keluar. Tuan Angelo, cewek murahan kayak gini dilempar di jalanan. Mana ada cowok yang mau pungut. Urusanku aku yang urus. Kamu dasar cewek gila beraninya pukul aku. Oke, aku bakal buat kamu mati gak tenang. Brankas yang aslinya ada di tanganku. Nyonya. Aku itu Wendy Wira, CEO Wira Group. Seriusan? Gak tahu. Gak mungkin, ini gak mungkin. Wina, aku sudah lapor polisi. Polisi bentar lagi datang. Ternyata kalian berdua sudah ada hubungan. Kamu tahu nggak? Dia sudah tidur sama aku. Ternyata kamu suka barang bekasku. Dan kamu jadikan harta karun. Siapa Nando dan Sylvie? Kak, aku bersalah, tolong lepasin aku. Sejak kamu dan Nando tabrak aku waktu itu, kakakmu sudah mati. Lakuin banyak kejahatan, kamu juga harus dihukum juga. Jangan lepasin aku, Kak!
Kenapa kamu nggak mati? Bajingan kayak kamu nggak mati. Mana mungkin aku mati? Aku kasih 2 pilihan, masuk penjara atau Kak Wendy. Aku nggak mau di penjara. Wendy, bukannya kamu mau menikah? Ayo menikah. Asal kamu maafin aku. Kalau kamu berlutut dan minta maaf, aku pikirin dulu gimana. Aku salah, maaf Wendy, maafin aku. Aku beneran cuma cinta kamu. Dasar bajingan. Kamu pantas dapat maafku. Kamu menipuku. Wendy, ku kasih tahu ya. Kalaupun aku mati, aku akan tarik kamu. Wendy, lepasin aku. Kalian lepasin aku. Kapan kamu tahu identitasku? Dari awal aku sudah curiga. Kenapa kamu gak bongkar? Karena aku mau kamu balas dendam tanpa ragu. Balas dendam sendiri lebih puas. Kasih. Aduh, Nyonya sudah balik. Mana suami? Suamiku di rumah. Suamiku? Oh, di atas, di kamar. Ganti pel yang kecil. Oke. Pak Angelo, Nyonya sekarang resmi ambil alih Wira Group, dan Anda bakal alihkan saham Berjaya Group ke dia, kayaknya itu nggak perlu. Simon dan Lina bisa saja sudah lama dapat kabar ini. Lina buat patah satu kakinya Simon. Mereka pasti nggak bakal diam saja. Pak Angelo, saham Tegar Group sekarang sudah kita akuisisi hampir semua. Anda mau lebih awal tangkap mereka? Boleh. Sebelum mereka sakiti, istriku harus segera diberesin. Anda masih mau terus sembunyikan kalau Anda ini CEO dari Berjaya Group? Belum, semua masih bahaya. Sebelum beres, dia jangan tahu lebih banyak. Anda nggak percaya sama Nyonya? Aku terlalu percaya dia. Kalau dia tahu, pasti khawatir banget. Bisa saja dia diam-diam beresin sendiri. Nanti dia akan terseret pusaran kotor keluarga Nathan. Aku paham. Identitas Anda, aku pastikan Nyonya nggak tahu. Apa yang nggak boleh aku tahu? Ini apa? Ini Bisma bikinin aku surat utang. Iya, itu. Adikku mau kuliah di luar negeri. Aku minjem uang Pak Angelo, takutnya Anda nggak setuju. Jadi sembunyiin dari Anda. Beneran? Iya Pak Angelo, Nyonya aku pergi dulu gak ganggu kalian. Adiknya. Sebenarnya ada apa? Kamu. It's been a long time, but we don't have no time. They got me going half left. Aku Wendy Wira, CEO Wira Group. Ternyata kamu Wendy, kamu buat kakiku patah. Wendy, awas saja kamu. Kamu jangan buang-buang tenaga. Ada kita bertiga meski Raja Neraka datang gak akan bisa selamati kamu. Hehehe. Kamu atau aku yang bos? Minggir sana. Kalian mau apa? Nona, sayangnya ada orang bayar buat beli nyawamu. Kalau kamu layani aku berbaik hati buat kamu langsung mati. Bos, Nona ini cantik banget, lebih cantik dari artis-artis cewek. Hahaha. Benar, lihat ini. Dia ini ramping dan mulus. Barang bagus, tentu bos dulu yang nikmati. Kamu antri di belakangku. Aduh, tanganku sakit banget. Gimana kalau buka ikatanku dulu? Kalau nggak nyaman juga, iya kan? Ini... Kalian kan bertiga. Takut apa? Nyonya muda keluarga Nathan cuman begini. Ngapain kamu? Lepasin bosku. Lepasin dia. Jangan gerak. Jangan mendekat. Berani maju ke bunuh dia.
pertemuan hari ini sampai di sini. Pak, saya sudah dapat posisi Nyonya bukan di Wira Group, tapi di daerah terpencil di sebuah pabrik terbengkalai. Gawat, dia kenapa-napa kumpulin orang ikut aku selamatkan Wina. Baik. Jangan lari, berhenti. Cewek silakan berhenti. Jangan lari, bos. Angelo, maaf aku telat. Wina. Beresin mereka semua. Hear me, that's true. This is the end. I feel like lose myself. Pak Angelo, selamat Pak Angelo. Nyonya lagi hamil. Ini hasil USG-nya hamil kembar. Dia punya anak, itu anakku. Sialan. Pak Angelo, ku dengar dari penculiknya Tuan Simon yang suruh mereka culik Nyonya tujuannya balas dendam sama Nyonya yang patahin kakinya. Bagus banget. Kamu suruh orang culik Wina. Dia patahin kakiku. Aku ambil nyawanya buat ganti rugi kakiku. Kenapa? Cari mati. Angelo, kamu sudah gila. Aku ini adikmu. Kalau kamu bunuh aku besok semua orang di kota Loso bakal tahu kamu bunuh adik sendiri. Gak akan ada yang tahu Berjaya Group bakal hapus berita yang berhubungan denganmu. Berjaya Group? Kamu. Benar Pak Angelo itu pemilik Berjaya Group lagian. Berjaya Group sudah ambil alih 40% saham Tegar Group. Dia pemegang saham terbanyak di Tegar Group. Simon, dengarkan aku. Mulai sekarang kamu bukan orang keluarga Natat. Hati-hati. Gara-gara kamu, aku jadi susah jalan. Ya salahku ini semua salahku. Jangan gerak. Aku mana berani suruh CEO Berjaya Group pijitin kakiku. Kamu masih dendam aja. Hei, sikap macam apa itu kamu menyesal? Kalau menyesal, aku bakal langsung. Sekali terus kabur bawa anak. Kamu jangan harap seumur hidup ini kamu gak bisa ninggalin aku. Maaf, pijitin. Semoga semua cewek bisa keluar dari masa suramnya dan bersama dengan kehangatan miliknya selamanya.